Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnia Prida dengan NIM B1B12176, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun tujuan pembuatan video saya di sini untuk menjelaskan secara singkat atau mempresentasikan secara singkat hasil diskusi kelas kami pada MK Sistem Perpajakan. Di mana di sini dalam pemenuhan tugas ujian tengah semester MK Sistem Perpajakan yang diampu oleh dosen kami, Pak Alfa Berliansa, SIP, FIP. Baik, tanpa memperpanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait sistem perpajakan provinsi. Slide yang pertama di sini ada pendahuluan, di mana menjelaskan terkait definisi pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau etnisitas bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Nah, ini dilakukan tanpa ada pengembalian secara langsung dan tujuannya adalah untuk mendukung kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, pajak daerah ini merujuk pada berbagai jenis pajak yang diambil dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, baik yang slide yang selanjutnya yaitu membahas terkait peran pajak provinsi, di mana pajak provinsi berperan sebagai anggaran dan penerimaan atau budgeter. Yang kedua, berperan untuk mengatur atau regulator. Yang ketiga, pajak berperan sebagai retribusi pendapatan atau budgetary function. Nah, di mana pajak ini berfungsi sebagai sumber utama pendapatan atau budgetary function dan juga sebagai instrumen pengaturan atau regulator fungsional sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah seperti mendukung administrasi publik, membiayai pembangunan dan perbaikan infrastruktur, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan, nah, serta mendukung anggota kepolisian, serta memadai inisiatif pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat publik dan tidak dapat ditangani oleh sektor swasta. Baik, slide yang selanjutnya. Yaitu jenis-jenis pajak provinsi. Seperti yang telah saya tampilkan di layar, ada 5 jenis pajak provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang kedua, pajak biaya balik nama kendaraan atau PBBNKB. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Yang terakhir, ada pajak rokok. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci terkait 5 jenis pajak yang ada di provinsi. Penjelasan yang pertama, yakni terkait pajak kendaraan bermotor atau disingkat dengan PKB. Nah, di mana pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak yang dikenakan untuk seluruh jenis kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun udara. Nah, pajak kendaraan bermotor dibayarkan di muka dan dibayarkan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun kemudian. Nah, adapun objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan motor atau WPKB. Yang selanjutnya subjek pajak kendaraan bermotor ini merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan. Nah, penjelasan yang selanjutnya yaitu terkait pajak biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Nah, di mana pajak ini merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan yang terkait dengan perjanjian kerjasama dua pihak atau perbuatan sepihak atau atau masalah akibat pembelian,
beli, menukar, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Nah, adapun objeknya merupakan eh, objek pajak biaya balik nama ini merupakan kendaraan bermotor serta gandengannya. Nah, subjeknya itu orang pribadi yang memiliki kendaraan tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Di mana pajak dan bahan bakar kendaraan bermotor ini dipungut atas bahan bakar kendaraan yang disediakan atau yang dianggap berguna untuk kendaraan bermotor. Yang termasuk bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan yang beroperasi di atas udara. Adapun objek pajak bahan kendaraan bermotor ini yaitu bensin, solar, dan gas, sedangkan subjeknya yaitu konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait pajak air permukaan. Nah, di mana pajak air permukaan ini merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termaksud air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Nah, adapun objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air ini merupakan pengambilan dan atau pemanfaatan air di permukaan. Subjeknya yaitu orang yang mengambil atau memanfaatkan air permukaan tersebut. Yang terakhir yaitu pajak rokok. Nah, di mana pajak rokok ini merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi terhadap produksi, penjualan, atau distribusi rokok di wilayah provinsi tersebut. Nah, pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah provinsi untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan serta layanan publik di wilayah tersebut. Nah, adapun objek pajak rokok ini yaitu produk rokok yang diproduksi, yang dijual, yang didistribusikan. Nah, sedangkan subjeknya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas produksi tersebut, seperti konsumen rokok, rokok dan pemakai rokok. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait mekanisme sistem pemungutan pajak provinsi. Ada 4 mekanisme sistem pemungutan pajak provinsi. Yang pertama yaitu penetapan pajak, yang kedua yaitu registrasi wajib pajak, yang ketiga pelaporan dan pembayaran, yang keempat pengawasan dan penegakan hukum. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan secara rinci terkait mekanisme sistem pemungutan pajak provinsi. Yang pertama, penetapan pajak, di mana pemerintah Provinsi Jambi yaitu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mengatur tentang jenis-jenis pajak yang akan dikenakan serta tarifnya. Nah, sedangkan registrasi wajib pajak, di mana wajib pajak atau WP atau organ atau instansi yang terkena kewajiban membayar pajak harus mendaftarkan diri kepada otoritas perpajakan. Nah, yang selanjutnya pelaporan dan pembayaran, di mana wajib melaporkan pendapatan atau transaksi yang relevan sesuai dengan ketentuan serta melakukan tindakan penegakan pembayaran. Baik, yang terakhir yaitu pengawasan dan penegakan hukum, di mana perpajakan di Provinsi Jambi ini bertugas memantau kepatuhan dalam melakukan membayar dan melapor tentang penghasilan. Nah, melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Baik, yang selanjutnya di sini saya memaparkan tabel target dan realisasi pajak daerah Provinsi Jambi. Sama halnya dengan pajak daerah kabupaten dan kota, di mana pajak provinsi ini juga tidak terrealisasikan dengan baik. Dapat kita lihat bersama pada tabel yang telah saya tampilkan di layar. Di mana di sini keterangannya jauh sekali dari kata realisasi.
Di sini uraiannya berdasarkan tahun 2019 sampai dengan 2020. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan kepada negara atau oleh orang pribadi atau badan perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan umum dan dalam memelihara kesejahteraan umum. Nah, pajak daerah ini merujuk pada berbagai jenis pajak yang diambil dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, salah satunya yaitu pada tingkat provinsi, di mana pajak provinsi ditetapkan sebagai 4 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan yang terakhir pajak rokok. Nah, adapun mekanisme pemungutan pajak daerah provinsi ini yaitu ada 4, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah salah kata atau penyampaian yang sulit dimengerti. Harap untuk dimaklumi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.